Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau berkegiatan seperti biasa, kegiatan seorang ibu rumah tangga. Nah, kali ini aku tuh mau nyetrika baju ya teman-teman. Jadi setrikaan aku itu lumayan banyak. Sebenarnya sih nggak banyak banget ya, cuma ya lumayan gitu ya teman-teman. Nah, tapi untuk kali ini aku tuh mau berbagi tips atau cara ya untuk bagaimana caranya supaya nyetrika itu bisa lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya menghemat tenaga dan juga waktu ya teman-teman. Cara ini cocok banget dilakukan bagi teman-teman yang males banget buat nyetrika. Nah, bisa dilakukan dengan cara ini ya, supaya pekerjaan menyetrika itu lebih mudah atau lebih ringan gitu teman-teman. Dan beginilah caraku untuk menyetrika baju supaya lebih mudah dan lebih cepat ya. Jadi aku tumpuk untuk baju-bajunya gitu ya teman-teman. Jadi seperti kaos ataupun kemeja, pokoknya yang berbentuk baju atau atasan, aku tumpuk menjadi satu seperti ini ya. Jadi kalau pas setrikaan kita itu lagi banyak banget, ini tuh bisa jadi solusi yang sangat baik menurut aku teman-teman. Pokoknya kita tumpuk-tumpuk aja untuk baju-bajunya atau pakaiannya gitu. Nah, setelah tadi bagian atasan atau baju dan kaos kayak gitu ya, pokoknya yang sejenis atasan gitu udah aku tumpuk. Lalu di atasnya ini aku tambahin ada sarung bantal gitu ya, karena aku juga habis nyuci sarung bantal gitu teman-teman, jadi mau aku setrika sekalian. Nah, kalau udah ditumpuk seperti ini, tinggal kita setrika aja. Dan ini tuh menurut aku benar-benar menghemat waktu banget teman-teman, karena waktu kita nyetrika bagian atasnya, tumpukan bagian bawahnya juga otomatis ikut rapih gitu loh teman-teman. Nah, jadi waktu aku menyetrika sarung bantal yang di atas, itu sarung bantal yang di bawahnya itu udah ikut rapih gitu loh teman-teman. Jadi tanpa disetrika lagi pun sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi bisa aja langsung kita lipat kayak gitu teman-teman. Cuma karena aku kan disemprot dulu nih pakai pewangi pakaian gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya ya aku setrika lagi. Tapi kalau misalnya nggak disetrika lagi pun langsung dilipat kayak gitu ya, itu bisa aja ya teman-teman. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan jadinya lebih menghemat waktu dan tenaga ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru tahu cara ini bisa dicoba di rumah ya. Karena menurut aku cara ini itu sangat membantu sekali untuk memudahkan kita dalam menyetrika baju ya teman-teman. Tapi mungkin juga banyak teman-teman yang udah tahu cara ini. Jadi aku tuh tahu cara ini dari lihat video di Instagram gitu teman-teman. Terus akhirnya aku praktekin sendiri dan ternyata sangat membantu sekali. Makanya aku share lagi karena siapa tahu di sini ada teman-teman yang belum tahu cara ini ya. Jadi akhirnya kan teman-teman bisa tahu dan mungkin bisa dipraktekin di rumah. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu gitu ya. Dan nanti juga aku mau kasih tips atau cara untuk melipat daster ataupun gamis gitu ya teman-teman. Pokoknya baju panjang gitu. Gimana sih caranya biar nyetrikanya itu lebih mudah ya teman-teman, karena kalau baju yang panjang-panjang kayak gitu kan biasanya memang lebih ribet, lebih susah gitu. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk nonton videonya sampai akhir ya. Kalau
untuk menyetrika bagian bawahan seperti celana, aku masih manual satu-satu gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih mungkin bisa aja ya ditumpuk, cuma kan kalau celana itu terutama celana yang berbahan tebal seperti jeans gitu ya teman-teman, itu kan pastinya lebih tebal gitu. Jadi lebih menurut aku susah gitu ya kalau misalnya ditumpuk-tumpuk seperti ini, beda sama baju gitu ya. Kalau baju kan memang tipis, bahannya tuh ya tipis gitu ya, terus selain itu juga bentukannya kan sama gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku lebih mudah baju daripada celana ataupun bawahan gitu teman-teman. Tapi kalaupun mungkin ada teman-teman yang tahu cara cepat untuk melipat bawahan ataupun celana, boleh juga ya komen, tulis di kolom komentar. Sharing-sharing aja gitu ya teman-teman, berbagi tips atau cara, jadi biar kita sama-sama tahu kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian baju atasan seperti ini, kaos-kaos dan kemeja itu udah selesai aku setrika ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau nyetrika gamis atau daster, pokoknya yang lengan panjang gitu. Nah, cara aku melipat gamis seperti ini yaitu dengan cara dilipat menjadi dua seperti ini ya teman-teman. Karena kalau baju gamis kayak gini, kalau kita lurusin tuh pastinya bakalan panjang banget, dan biasanya tuh alas untuk setrikanya aja nggak cukup atau nggak muat gitu loh teman-teman. Jadi makanya aku kalau nyetrika gamis itu aku lipat dulu menjadi dua seperti ini, baru setelah itu aku setrika gitu loh teman-teman. Nah, setelah bagian atasnya udah disetrika, udah rapih kayak gitulah ya. Baru setelah itu, ini aku lipat bagian lengannya. Kemudian aku setrika juga ya teman-teman. Jadi aku lipat ke depan seperti ini. Nah, kalau misalnya udah rapi ya teman-teman, baru setelah itu nanti aku lipat nih sisi samping. Nah, aku lipat seperti ini, jadi seperti kita nyetrika baju atasan kayak gitulah ya teman-teman. Dan mungkin cara ini juga udah banyak teman-teman yang tahu, tapi mungkin aja ada teman-teman yang belum tahu, jadi aku sharing gitu ya. Setelah satu sisi udah disetrika dan udah rapi, baru nanti lanjut sisi yang lain dilipat juga ya teman-teman. Jadi menurut aku cara seperti ini tuh lebih mudah dan rapih juga gitu ya teman-teman. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu cara lain untuk melipat gamis ataupun daster panjang seperti ini yang lebih mudah dan juga mungkin lebih rapi, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman, kita saling sharing aja ya. Dan mudah-mudahan untuk sharing aku kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Alhamdulillah setrikaan aku udah kelar semuanya ya teman-teman, jadi nggak aku videoin full karena bakalan panjang banget durasinya gitu ya teman-teman. Jadi makanya tadi waktu bajunya anak-anak tuh nggak aku ambil videonya gitu. Dan setelah aku selesai nyetrika, langsung aku tata ke dalam lemari masing-masing. Ini di atas tuh ada baju Mas Hafiz, kemudian di bagian bawah itu ada bajunya Dede Hafia. Jadi kalau bajunya anak-anak tuh meskipun apa ya, banyak gitu ya teman-teman, tapi muat gitu ya di lemari yang kecil seperti ini, karena memang bajunya juga masih kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, untuk di lemari besar atau lemari kayu ini, itu untuk bajunya aku dan juga Pak suami ya teman-teman. Ini aku masukin aja bajunya sesuai dengan tempatnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang bagian atas itu untuk baju kerja dan baju-baju yang jarang aku pakai gitu ya teman-teman. Terus ada spray dan selimut juga, itu aku simpan di bagian atas. Kalau untuk di bagian tengah itu untuk baju-baju aku, dan kalau di bagian bawah itu baru untuk bajunya Pak suami, untuk baju sehari-hari di rumah kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.